Dewan Wilayah Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan secara tegas menolak Omnibus Law Undang-Undang tentang Keperawatan masuk dalam prolegnas ke Undang-Undang Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan hari ini seperti yang pemirsa lihat, kita sedang berada di alam terbuka. Dan kebetulan kita berada di Taman Wisata Bukit Seguntang. Seperti inilah, suasananya enak, ngobrolnya juga enak. Dan untuk episode kali ini pembahasan cukup berat juga nih pemirsa, karena beberapa bulan terakhir Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu merespon adanya rencana undang-undang tentang kesehatan yang seperti yang pemirsa juga tahu bahwa DPR saat ini sedang melakukan Omnibus Law dan PPNI sangat menolak atas rancangan undang-undang tersebut. Dan hari ini kita spesial juga mendatangkan organisasi profesi perawat Sumatera Selatan. Bersama kita sudah ada Bapak Khairul Syahri Panjalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tris. Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau seorang perawat itu memang harus salam sehat. Salam sehat. Ya. Untuk sekarang harus salam sehat ya. Oke, nah mungkin Pak Khairul sudah tahu lah kalau PPNI sekarang sangat menolak adanya rancangan undang-undang tentang kesehatan itu, Kak. Ya. Nah, mungkin seperti apa sikap dari DPW PPNI Sumatera Selatan sendiri, Kak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cukup Pedas. Kami berada di Taman Wisata Bukit Seguntang, salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Kota Palembang. Di taman, jadi kami sekarang podcast sama Palpres di tengah-tengah tempat wisata. Mungkin ada yang belum berkunjung, silakan saja. Nah, pada pagi hari ini tadi sesuai dengan pertanyaan dari Palpres ya, Mas Tris, bahwa sekarang memang di prolegnas Undang-Undang tentang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 sedang dibahas, salah satunya adalah Omnibus Law tentang Undang-Undang tentang Kesehatan yang nantinya yang kami akan perawat PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan salah satunya adalah menolak, bukan hanya Sumatera Selatan saja tapi secara nasional menolak tentang Undang-Undang Omnibus Law ini yang akan ya menggradasi undang-undang lainnya. Salah satunya adalah karena PPNI punya undang-undang atau Perawat Nasional Indonesia punya undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang 38 tahun 2000 nomor 38 tahun 2014 yang sudah berjalan dengan maksimal. Dan selama ini undang-undang ini sudah berjalan dan sudah ada beberapa peraturan pemerintah lainnya. Nah, dengan ada sekarang Undang-Undang Omnibus Law yang akan menyatukan beberapa undang-undang di bidang kesehatan, terutama leg spesialisnya akan masuk di dalam Undang-Undang Kesehatan. Nah, kami PPNI menyikapi ini semua karena nanti kalau nantinya ini masuk di dalam satu undang-undang yang namanya Omnibus Law, ya menyampurkan undang-undang lainnya atau leg spesialis, mungkin banyak sekali yang rugi, terutama rakyat atau masyarakat yang menggunakan mereka tenaga-tenaga kesehatan. Karena undang-undang ini sendiri adalah salah satunya adalah mengayomi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Ya, oleh sebab itu kami akan menuntut ya mungkin nanti secara nasional ke DPR dan lain-lain tentang undang-undang kalau bisa undang-undang tentang keperawatan 38 tahun 2014 ini tidak masuk dalam undang-undang Omnibus Law. Mungkin itu Mas Tris. Oke, jadi dari PPNI sendiri apa yang dirugikan nih Kak dari rancangan undang-undang itu sendiri? Jadi kalau PPNI sebenarnya undang-undang itu buatnya pemerintah. Ya, tujuannya pemerintah kan untuk rakyat sebenarnya, bukan untuk organisasi. Tapi untuk menjalankan supaya rakyat itu mendapatkan pelayanan yang maksimal dan legal, salah satunya adalah banyak sekali aturan yang dibuat oleh organisasi. Contoh misalnya, asuhan keperawatan yang buatnya itu bukan pemerintah, tapi organisasi profesi itu sendiri, yaitu PPNI atau perawat yang buatnya.
Terus misalnya sertifikasi juga kayak gitu. Yang buatnya bukan pemerintah, tapi sertifikasi itu yang ngeluarkannya pemerintah, tapi yang mengsertifikasinya adalah organisasi. Kita kolegium dan lain-lain, termasuk konsil dan lain-lain. Nah inilah yang nantinya kalau ini masuk dalam satu undang-undang yang masuk ke Omnibus Law, mungkin di perawat atau masyarakat banyak dirugikan. Karena yang selama ini sudah jalan maksimal, sudah profesional, mungkin ada yang kurang dan lain-lain. Nah ini mungkin Mas Tris. Artinya dengan kata lain, unsur-unsur dari Undang-Undang 34 2014 tentang keperawatan itu 38, nomor 38. 38 2014 tentang keperawatan itu hilang keistimewaannya, leg specialism hilang seperti itu ya. Ya. Ini kan baru masuk ke prolegnas di DPR, tapi wacana ini akan dibahas. Salah satunya adalah undang-undang ini. Sebenarnya bukan hanya perawat yang rugi, yang menuntut itu supaya undang-undang leg spesialis ini jangan dimasukkan dalam Omnibus Law. Ada undang-undang kedokteran, ada undang-undang kebidatan profesi ya. Terus ada undang-undang tenaga kesehatan, terus ada undang-undang tentang rumah sakitan. Terus ada undang BPJS, undang-undang sistem kesehatan nasional dan beberapa undang-undang lainnya tetap masuk undang-undang rumah sakit. Nah, itu akan disatukan. Kalau kita berkaca dengan pengalaman-pengalaman selama ini, kalau itu dihilangkan, mungkin ya organisasi profesi itu sendiri tidak akan terlalu banyak berperan untuk mengembangkan keilmuan terutama ya, atau standarisasi dari profesi-profesi itu sendiri. Nah sekarang beberapa organisasi profesi di bidang kesehatan sudah beberapa kali diskusi Rapimnas di Jakarta untuk membahas ini, nanti mungkin akan diajukan ke DPR ya untuk membahas ini. Nah ini dalam pembahasan undang-undang ini, tapi belum final ya mungkin. Kalau memang ada solusinya, kalau bisa enggak. Ini kan masih baru prolegnas 2023 tahun depan ya. Cuma sikap dari PPNI sudah mulai tahun ini ya Kak? Tahun ini mulai kita ada sikap. Karena di draftnya itu sudah beberapa kali mungkin ada dibuka ya. Masyarakat sudah tahu, jadi ada yang beberapa yang tidak menguntungkan bagi organisasi. Contoh misalnya, sertifikasi seumur hidup. Sertifikasi seumur hidup atau selama-lamanya itu organisasi profesi itu ngelihat orang itu profesional atau tidak seumur hidup itu batas mana. Oleh sebab itu yang selama ini kan 5 tahun nanti kita lihat lagi, kita nilai diperpanjang dengan sertifikasinya ya, sistem credit point supaya mereka mencari ilmu yang baru karena banyak ketinggalan. Nah ini nanti kalau dijalankan memang undang-undang itu berjalan, yang undang-undang kesehatan Omnibus Law itu berjalan ya, ruginya sebenarnya sih bukan profesi itu sendiri, tapi masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari bidang kesehatan. Ya, undang-undang itu tujuannya untuk masyarakat. Nah itu yang menjadi pertanyaan ini Kak. Jadi masyarakat secara umum, masyarakat tuh persoalan undang-undang itu tidak mau tahu nih Kak. Ya. Tidak mau tahu. Yang jelas pelayanan terhadap mereka yang sedang sakit harus berjalan secara maksimal. Nah mungkin apa nih yang menjadi dampak buruk bagi masyarakat jika seandainya undang-undang keperawatan ini leg spesialisnya dihilangkan dan kemudian dibawa ke pemerintah seperti itu Kak? Ya, sebenarnya masyarakat banyak yang dirugikan ya, karena leg spesialis ya. Leg spesialis ini adalah sebenarnya implementasi dari sehari-harian. Contoh misalnya, standar nasional keperawatan kan dibuat oleh profesi, ya. Yang memberikan misalnya memberikan impuls itu siapa, ya, yang nyuntik siapa. Nah itu harus ada standar, harus ada ilmunya yang mengeluarkannya. Kalau pemerintah mungkin nggak sampai ke sana. Nah rugi, nanti masyarakat pasti rugi. Salah satunya misal ada malpraktek dan lain-lain untuk menjalankan profesi itu sendiri. Yang rugi siapa? Masyarakat yang rugi. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan standar. Akhirnya ya timbul ada pengobatan malpraktek, ada pengobatan tidak sesuai dengan profesi dan pengobatan lainnya. Ada kekhawatiran jika ada kesalahan-kesalahan dalam praktek keperawatan itu sendiri akan lamban jika diserahkan kepada pemerintah, seperti itu ya Kak? Sepertinya begitu, karena otomatis karena nggak ada peran dari organisasi ini, kami nggak bisa ngawasi lagi kan. Nah, pengawasannya mungkin karena pengawasan sudah di pemerintah ya, kita di organisasi ya ada batas-batas tertentu yang harus kita bisa masuk. Contoh yang kata saya tadi, misal ada di draftnya salah satunya adalah sertifikasi itu seumur hidup. Sertifikasi itu adalah standar.
Kita misalnya kalau guru kan ada sertifikasi guru. Dia mau ngajar aja harus ada sertifikat. Kalau enggak nggak boleh ngajar. Perawat juga bisa kayak gitu. Dia bisa kerja, dia bisa buka surat izin praktek perawat baik di pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Dia harus ada sertifikasi. Kalau belum ada sertifikasi belum bisa. Oleh sebab itu di situ ada uji kompetensi. Sebelumnya diuji dulu. Dokter juga kayak gitu. Dokter baru tamat misalnya enggak langsung dia berusaha buka praktek. Harus ada uji kompetensi dulu. Di organisasi profesi mau di pendidikannya. Baik, dengan kata lain, jika seandainya undang-undang keperawatan ini diserahkan kepada pemerintah, itu ada kekhawatiran perawat itu malas untuk belajar kayak, malas untuk melakukan pembaruan karena masa dari sertifikasi itu seumur hidup seperti itu Kak. Memang ada wacana itu Kak? Itu ada wacana di draft salah satu undang-undang tentang yang kita baca. Tapi kan itu baru wacana ya. Ya. Oleh sebab itu PPNI akan masukkan itu. Kalau memang nantinya memang undang-undang itu jadi, ya harus ada beberapa poin yang harus diikuti organisasi profesi gitu. Ya. Yang rugi ya tadi pemerintah juga rugi, masyarakat juga rugi. Karena apa? Karena profesi itu kalau bukan profesi siapa yang mau ngelihatnya? Contoh misalnya saja guru. Dia mengatakan dia bisa ngajar atau tidak kan profesi itu yang ngomong. Iya bisa. betul. Misalnya dokter, dia sesuai dengan standar profesinya enggak. Kalau enggak dia menjalankan standar profesi, akhirnya yang ribut yang selama ini kan ada di TV. Yang dokter menjalankan pelayanan dengan tidak sesuai dengan standar. Perawat juga kayak gitu. Nah itu yang nanti, yang rugi itu siapa? Ruginya masyarakat. Masyarakat punya siapa? Punya pemerintah gitu. Betul. Itu guna undang-undang itu sebenarnya untuk mengayomi masyarakat di belakang itu semua. Nah ini yang kami takuti nanti terutama PPNI. Tapi PPNI akan mencoba untuk secara nasional ngelobi DPR dan lain-lain. Kalau bisa nggak usah masuk gitu. Ya masih tetap gini. Tinggal kita di mana letak kekurangannya. Gitu. Sudah ada sikap dari pusat Kak. Jika seandainya RUU ini pada akhirnya disahkan seperti itu. Ya, sikap jadi DPP itu PPNI pusat itu sudah beberapa kali rapimnas ya, sudah punya press release ya. Sikapnya salah satunya adalah menolak undang-undang itu ya. Terus menolak revisi tentang undang-undang masuk dalam Omnibus Law undang-undang keperawatan itu masuk dalam situ. Jadi kalau enggak mungkin akan terjadi, mungkin nanti akan ada demo atau mungkin nanti kalau lobby-lobby tidak jalan atau pendekatan-pendekatan lainnya. Ya. Yang rugi siapa? Yang rugi itu adalah masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus berpikir dua kali. Cuma mungkin pemirsa juga mengharapkan jangan sampai kalau seandainya RUU ini disahkan itu perawat mogok kerja, itu bahaya itu. Ya, memang tidak akan dipikirkan oleh profesi ya, tidak semua. Biasanya kalau perawat itu demo itu tetap ada orang yang ada di dalam, nggak akan meninggalkan masyarakatnya. Itu biasanya kayak gitu. Ya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Ya, kami atas nama Dewan Wilayah Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan secara tegas menolak Omnibus Law Undang-Undang tentang Keperawatan masuk dalam prolegnas ke Undang-Undang Kesehatan. Ya, nah, oleh sebab itu kami mungkin nanti akan ya masif lah mengatakan bahwa menolak semua ini. Jadi mungkin kalau Pak Tris sudah ada beberapa di Facebook, ada di WA, terus ada di Instagram, terus ada di TV dan lain-lain tentang menolak undang-undang tentang keperawatan yang masuk di dalam Omnibus Law. Oke, baik. Terima kasih Kak Hairul. Jadi aku mikir kakak jadi. Iya. Enggak apa-apa, santai we. Padahal awalnya Bapak tadi. Baik, pemirsa Cukup Pedas, ya kita berharapnya apapun yang terjadi, dinamika yang ada di pusat maupun di daerah ini jangan sampai pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan kepada masyarakat itu jangan sampai terganggu seperti itu ya kayak harapan kami sebagai masyarakat. Demikianlah pemirsa Cukup Pedas, saya Tresna Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.